Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita lanjutkan dialog kita masih bersama dengan CFO dari Elnusa, Pak Heri. Kita tahu bahwa sektor mining sendiri mendapatkan perhatian yang khusus dari pemerintah ya untuk mendukung sektor ini karena memang devisa negara juga berasal dari sektor tersebut dan juga Pertamina menjadi salah satu BUMN yang sangat mendapatkan perhatian penuh dari pemerintah. Nah, dukungan dari pemerintah sendiri terhadap Elnusa seperti apa sejauh ini? Ya, mungkin tidak secara langsung ke Elnusa gitu ya, tapi memang melalui Pertamina dengan kebijakan pemerintah yang mensupport Pertamina, otomatis bisnis kami sebagai anak usaha Pertamina Group di bidang jasa energy services juga ikut terdongkrak gitu ya, terbantu. Jadi kami sebagai anak usaha yang sudah melantai di bursa juga berharap dukungan dari pemerintah terhadap sektor industri migas tetap baik supaya bisnis kami juga pada akhirnya ikut dalam kereta tersebut. Yang paling terasa dari sisi mana, Pak? Finansial atau seperti apa? Tentunya dari sisi seperti target produksi 1 juta barrel per day yang dicanangkan oleh pemerintah lewat SKK. Itu tentunya membawa bisnis bagi kami, perusahaan yang bergerak di bidang jasa services. Kami mempunyai salah satu bisnis lain kami adalah survei seismik. Untuk mengejar 1 juta barrel per day itu tentunya kami akan mendapatkan kesempatan di situ melalui jasa survei seismik untuk menambah cadangan bagi cadangan migas baru bagi pemerintah atau Pertamina tentunya, dan tentunya bagi nasional, cadangan migas nasional. Artinya dari sisi, baik, silakan Pak. Selain survei seismik tentunya juga jasa pemeliharaan sumur ikut membantu untuk mencapai tadi 1 juta barrel oil per day. Tentunya kami akan menginvestasikan aset-aset untuk menunjang ke arah penyediaan aset untuk meningkatkan servis kepada perusahaan-perusahaan minyak yang ada di nasional ini. Ya, artinya dukungan yang memang dapatkan penuh dari pemerintah itu adalah dari sisi produktivitas ya. Tapi kalau misalnya dari PT Pertamina sendiri sebagai pemegang saham mayoritas seperti apa? Ya, kami memang sebagian besar bisnis kami hampir 70% lebih ada di Pertamina Group. Tentunya dengan kemudahan atau regulasi di Pertamina Group yang menunjuk kami sebagai salah satu kontraktor di Pertamina Group tentunya sangat membantu kami karena kami memang meskipun bukan majority Pertamina secara 90%, tapi kami diberikan kesempatan untuk penunjukan langsung di beberapa pekerjaan yang ada di bisnis lain kami, dan itu sangat membantu kami tentunya. Baik, nah ini setelah pandemi apa sih pelajaran yang paling diambil dari Elnusa sendiri sehingga memang merasa harus melakukan transformasi untuk meningkatkan jasanya, meningkatkan produktivitasnya di tahun depan? Ya betul, jadi kami memang sudah mempersiapkan juga anak-anak muda kami, anak-anak milenial kami berikan kesempatan untuk melakukan research melalui program ADNI, namanya program ADNI. Kami mempersiapkan bisnis-bisnis baru ke masa depan yang dipersiapkan oleh anak-anak muda di Elnusa yang secara jumlah memang cukup besar, 60% pekerja di Elnusa adalah milenial. Dan kami berikan kesempatan mereka untuk mengembangkan ide-ide mereka, inovasi mereka untuk bisnis apa yang cocok untuk Elnusa di ke depan. Salah satunya adalah kami sudah mencoba atau membuat prototipe motor listrik. Ada beberapa tipe yang kami sudah siapkan, mudah-mudahan secara keekonomian juga nanti masuk sehingga kami bisa memasuki pasar baru Elnusa di bidang motor listrik. Selain itu kami juga mencoba bisnis-bisnis baru yang menunjang sektor migas ke depan seperti apa, terutama di sektor pengembangan sistem aplikasi yang menunjang ke
pemeliharaan sumur. Itu juga kami sudah siapkan. Oke. Demikian Mbak Judita. Akan mengarah ke digitalisasi ya nantinya hingga beberapa tahun ke depan. Tapi dari sisi pendapatan dan juga laba bisa dibilang tidak begitu anjlok ya dibandingkan tahun yang lalu. Bagaimana Anda meyakinkan para investor di sini bahwa memang saham El Nusa ini masih bisa bertahan dan sangat prospektif hingga beberapa tahun ke depan, khususnya di awal tahun 2021 nanti, Pak? Ya, jadi kalau melihat ke survei yang sudah dilakukan oleh pemerintah di mana cadangan migas itu masih cukup panjang, minyak itu masih sampai sekitar 9 tahun dan gas mungkin masih sampai 20 tahun, kami yakin bahwa jasa services di bidang migas ini masih sangat dibutuhkan oleh pasar sehingga kami masih bisa eksis ke depan sampai 9 sampai 20 tahun ke depan kami masih punya bisnis yang cukup menopang utama bisnis kami yaitu services. Di samping di sektor downstream kami juga mempersiapkan aset base yang seperti saya sebutkan tadi pembangunan beberapa terminal BBM yang menjadi aset kami ke depan di mana dengan memiliki aset tentunya kami secure sampai 20 tahun ke depan. Sedangkan untuk upstream yang seperti saya sampaikan tadi anak usaha kami di sektor fabrikasi juga kami akan kembangkan supaya kami mampu membuat lebih banyak lagi rig-rig pemeliharaan yang dibutuhkan oleh pasar saat ini. Demikian, bisa dibilang ini adalah investasi yang cukup stabil dan menguntungkan untuk jangka menengah panjang gitu ya Pak Heri ya? Iya betul, jadi kami memang perusahaan servis yang mengutamakan sekarang berbasis aset. Jadi kalau kami punya aset yang cukup modern dan cukup banyak, tentunya kami akan punya kesempatan yang lebih banyak di ke depan. Baik Pak Heri, terima kasih telah bergabung bersama kami pada pagi hari ini.